Model AI adalah syarat yang diberikan oleh Tama. Jadi itu tidak termasuk dalam cakupan bagiannya. Ini juga berarti dia harus mendapat bagian sebesar 30 miliar dolar. Tapi, bagaimana dia bisa mengambil begitu banyak uang dari Tama? Sofia tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri mengenai hal ini bagaimanapun caranya. Jadi, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk berbohong padanya. Laporkan simpanan keluarga Rothschild sebesar 50 miliar dolar kepadanya sesuai dengan volume penjualan. Dan beritahu bahwa obat mujarab itu telah dibeli seharga 111 miliar dolar. Sesuai kesepakatan, dia mengambil 55 miliar darinya, memberikan 55 miliar kepada Tama. Dengan cara ini, yang sebenarnya dia ambil hanyalah 5 miliar dolar. Ini sudah merupakan amanat tertinggi yang bisa Sofia terima dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tama. Saat ini, Tama masih berada di pesawat kembali ke Indonesia, yang jaraknya hampir 1 jam penerbangan. Sejak Victoria berada di Amerika Serikat setelah Tama kembali ke Amerika Serikat dari Kanada. Dia tidak menggunakan concorde yang lebih menarik perhatian, tapi menggunakan jet bisnis biasa, yang membuat perjalanan pulang ke rumah menjadi lebih lama. Pesawat itu melaju dengan kecepatan lambat dan harus berhenti untuk mengisi bahan bakar. Jadi butuh lebih dari 10 jam untuk terbang dan masih belum sampai tujuan. Setelah menerima panggilan suara dari Sofia, Tama menduga dia sedang berbagi kabar baik dengannya. Jadi setelah menjawab panggilan itu, dia bertanya sambil tersenyum, "Sofia, apa kamu sudah meninggalkan New York?" "Iya," kata Sofia dengan hormat. "Tuan Renza, saya telah kembali ke Kanada dan ingin menelepon Anda untuk melaporkan pengalaman saya dengan keluarga Rothschild." Tama berkata sambil tersenyum, "Katakan padaku, aku dengarkan." Sofia kemudian menceritakan seluruh proses pertemuannya dengan Simon kepada Tama dengan relatif detail. Saat menyebutkan harganya, dia berbohong, "Tuan Renza, harga akhir yang saya dan Simon capai adalah dia akan membayar 110 miliar dolar tunai. Ditambah lagi membangun model AI yang lengkap di Eropa Utara dan memeliharanya setidaknya selama 20 tahun dengan pembaruan dan peningkatan." "Apa?" Tama merasa sedikit terkejut dan berkata, "Kamu benar-benar membuat Simon berdarah." Sofia tersenyum, "Siapa yang membuatnya hanya bersedia membayar 100 juta dolar pada awalnya? Kalau saya berinisiatif meminta 10 miliar, saya mungkin akan menaikkannya menjadi 20 miliar, yang jumlahnya hampir sama. Tapi ketika saya meminta 100 juta dolar, dia terdengar seperti telah membayar harga yang sangat mahal, jadi kupikir aku tidak akan melakukan apapun selain memukulnya dengan keras." Tama tersenyum dan berkata, "Keluarga Rothschild sama kayanya dengan negara manapun. Dan tidak ada ruginya membiarkan mereka menumpahkan darah. Simon seharusnya tetap merasa bahwa ini adalah kesepakatan yang bagus." Sofia berkata sambil tersenyum, "Dalam beberapa tahun, dia mungkin akan bersedia mengeluarkan 200 miliar dolar untuk membeli pil." Tama berkata, "Itu tergantung pada performa spesifiknya. Jika kinerja buruk, aku tidak akan menjual ramuan apapun kepadanya di masa depan." Sofia di ujung telepon berkata saat ini, "Omong-omong Tuan Renza, jika Anda merasa nyaman, berikan saya kartu bank dan saya akan mentransfer sebagian uang Anda." Tama hendak setuju tapi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Berdasarkan karakter Sofia, jika kesepakatan ini benar-benar bernilai 111 miliar dolar, dia pasti akan menemukan berbagai alasan untuk mengurangi bagiannya sendiri. Jika dia ingin dia mengambil setengahnya sesuai kesepakatan, mungkin akan memakan banyak biaya. Namun kini Sofia tanpa ragu akan langsung menyelesaikan skor 50-50 dengannya.
Ini sangat berbeda dari perilaku biasanya, yang juga membuat Tama yakin pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Tama berspekulasi dalam benaknya bahwa Sofia kemungkinan besar berbohong padanya. Harga transaksi sebenarnya tidak boleh setinggi 110 miliar dolar AS. Kemungkinan besar dia sengaja melaporkan harga untuk menurunkan haknya. Memikirkan bagian dari hadiah ini, dia berkata kepada Sofia, "Kamu boleh menyimpan uang ini untukku dulu. Aku tidak punya tempat untuk menggunakan uang itu. Belum lagi uang tunai dalam jumlah besar. Aku tidak memiliki akun yang sesuai saat ini." Dia khawatir Sofia akan memberikan sebagian besar hasil penjualan kepadanya, jadi dia berencana untuk tidak menerima uang itu sampai dia menemukan jawabannya. Terlebih lagi, ia kini memang tidak kekurangan uang dan memiliki arus kas berlimpah yang tidak bisa habis. Dia sama sekali tidak membutuhkan lebih dari 50 miliar dolar ini. Lebih baik uang itu diserahkan dulu pada tangan Sofia. Di satu sisi, hal itu bisa menghalangi Sofia untuk memberi lebih banyak. Di sisi lain, ia mau tidak mau membutuhkan dana dalam jumlah besar di Eropa dan Amerika di masa depan. Jika uang ada di tangan Sofia, akan lebih nyaman membelanjakannya di Eropa dan Amerika Serikat. Sofia masih belum mengetahui niatnya dan berpikir kalau dia memang belum mempunyai rekening yang cocok untuk menampung dana tersebut. Jadi dia bertanya kepadanya, "Jika Anda memerlukan rekening rahasia, saya dapat membantu Anda menghubungi Bank Swiss dan meminta mereka untuk membuka rekening dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi." "Tidak perlu," Tama berkata sambil tersenyum, "aku serahkan saja padamu dulu. Aku akan menghubungimu ketika aku perlu menggunakannya." Sofia ragu-ragu sejenak tapi setuju. Dia berkata, "Baiklah, Tuan Renza, saya akan menyimpan 55 miliar dolar ini untuk Anda terlebih dahulu." Ketika Tama tiba di Jakarta, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Setelah Tama melewati bea cukai dan menyelesaikan prosedur imigrasi, dia langsung menuju jalur VIP dari dalam bandara, naik pesawat khusus keluarga Renza yang sudah lama menunggu, dan berangkat di malam hari menuju Surabaya. Karena kakek Tama secara terbuka melakukan kerjasama investasi yang mendalam dengan pemerintah di Surabaya selama periode ini, Tama khawatir anak buah Victoria akan memantau informasi masuk Surabaya. Jadi dia memutuskan untuk memasuki negara itu di Jakarta. Setelah memasuki Jakarta, dia kemudian dapat pergi ke Surabaya untuk melewati terminal internasional dan bea cukai di Surabaya. Ada ratusan atau ribuan penerbangan domestik di Surabaya setiap hari. Penumpang ini pasti bukan kelompok sasaran yang diawasi oleh Black Mamba. Tama pergi ke Surabaya kali ini hanya untuk satu tujuan, yaitu bertemu kakeknya, menyelaraskannya dengan situasi di New York, dan mendiskusikan tindakan penanggulangan selanjutnya. Mengetahui bahwa Tama akan datang malam ini, paman Tama, Marshall dan Duncan, berkendara ke bandara 1 jam sebelumnya untuk menyambutnya. Tama lepas landas dari Jakarta dan mendarat di Surabaya 2 jam kemudian. Tidak perlu melalui bea cukai untuk penerbangan domestik, jadi pesawat langsung meluncur ke hanggar setelah mendarat. Paman dan Duncan sudah lama menunggu di hanggar. Mobil yang mereka kendarai diparkir di sini. Keduanya sedang merokok di luar mobil menjaga tempat sampah dengan asbak. Mereka melihat pesawat yang ditumpangi Tama akhirnya diseret perlahan ke dalam hanggar. Di hanggar, keduanya bahagia. Mereka membuang puntung rokok ke asbak dan berjalan menuju pintu Palka. Pintu kabin terbuka, Tama turun dari pesawat, dan mereka berdua langsung menyapanya. "Tama, Tuan Renza." Saat keduanya melihat Tama, kebahagiaan mereka tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tama juga tersenyum dan menjawab, "Paman, Inspektur Duncan." Marshall tersenyum dan menepuk bahu Tama, dan bertanya sambil tersenyum,
Kamu pasti lelah setelah bepergian sekian lama kan? Tama tersenyum dan berkata, aku tidak lelah. Aku tidak lagi merasa lelah. Itu bagus. Marshall mengangguk dan berkata dengan cepat. Kakekmu tahu bahwa kamu datang ke Surabaya malam ini dan telah menunggumu tanpa tidur. Kalau capek, ayo cepat ke sana dulu. Oke, Tama setuju tanpa ragu-ragu, dan kemudian masuk ke dalam mobil yang dikendarai mereka berdua. Tama memperhatikan bahwa nomor plat mobil ini sangat istimewa. Sepertinya itu adalah bagian nomor khusus yang umum di ibu kota, jadi dia bertanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.